Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Rian dan rombongannya saat mendaki Gunung Semeru yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Kejadian sekitar tahun 93. Waktu itu aku masih kuliah semester akhir. Entah apa yang kupikirkan hingga kuiyakan saja ajakan Rudi itu. Resah sekali rasanya hatiku saat itu. Yudi adalah teman kuliahku sekaligus anak dari Pak Deku. Saat itu aku tinggal bersama mereka, jadi susah sekali untuk aku menolak permintaan dari Yudi. Rian, apa kamu yakin mau ikut Yudi ke Gunung Semeru besok? Tanya Pak Deku yang membuyarkan lamunanku saat itu. Sebenarnya sih aku ragu Pak De. Tapi gimana lagi, kasihan Yudi jika tidak aku temani. Jawabku dengan penuh gelisah. Di tengah obrolan kami tiba-tiba Yudi datang dengan penuh semangat membawa sejumlah barang untuk keperluan naik gunung besok. Yan, kita besok jadi pergi kan? Aku udah siapin semuanya keperluan kita nih. Kata Yudi yang sangat antusias karena ini kali pertamanya mendaki gunung. Iya bro, kamu yakin ke gunung itu? Kenapa gak nyoba ke tempat lain selain gunung? Tanyaku mencoba untuk membujuk Yudi. Enggak lah, pokoknya kamu harus temenin aku. Banyak kok temen lain yang dari kampus kita yang ikut. Udahlah, kamu gak usah khawatir, aman. Kata Yudi itu yang membuatku terdiam, karena gak ada lagi yang bisa merubah keputusannya. Keesokan harinya, aku dan Yudi pun bersiap untuk berangkat. Kita menuju ke rumah Joko untuk berkumpul dan berangkat bersama dengan teman lainnya. Setelah sampai, kami menunggu Sarah dan Riza yang belum juga datang. Tak lama kemudian mereka datang. Cuk, sorry ya, kita telat Iki. Kata Riza yang baru datang bersama Sarah. Iyo gak apa-apa, slow, jawabku. Hanya aku yang merasa ini anak mau mendaki gunung kalau bahasanya kasar kayak gitu gimana? Jadi takut sendiri kalau dia gak bisa menjaga sikapnya. Ayo berangkat deh, keburu siang nih. Entar malah kemalaman kita sampai puncaknya. Ajak Riza pada kami semua. Kami pun berangkat menuju Gunung Semeru menggunakan motor. Siang hari kita sampai di base camp Ranupani. Di sana kami bersiap untuk mendaki gunung. Seperti biasa, penjaga base camp memberitahu jalur mana yang harus dilalui, larangan, aturan, serta adab yang harus kita jaga saat mendaki gunung. Perjalanan kita mendaki berjalan begitu lancar. Untunglah yang aku khawatirkan tentang Riza tidak terjadi. Ternyata dia bisa menjaga sikap dan adab saat mendaki. Hari mulai petang. Kami memutuskan untuk beristirahat di tengah perjalanan dan membuat tenda untuk bermalam di sana. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba Yudi membangunkanku yang tengah tertidur. Yan, temenin ke depan yuk. Kata Yudi sambil membangunkanku. Ini udah malam Yud, aku ngantuk banget. Mau ngapain sih? Sambil mengantuk aku menjawab Yudi. Ada suara rame tuh di depan kayak pasar. Kita kesana yuk, temenin gue. Pujuk Yudi. Aku pun mengiyakan dan pergi menemani Yudi. Melihat apa benar keramaian yang dibilang Yudi itu pasar. Ternyata sesampainya di sana, benar di sana ada tempat ramai sekali seperti pasar. Banyak sekali yang dijual, mulai dari pakaian sampai makanan ada di sana. Ayo buruan, gue lapar, kita beli makanan di situ yuk. Ajak Yudi sambil menarikku. Iya sabar. Jawabku setengah sadar dan tidak sadar karena aku benar-benar mengantuk. Aku pun menurutinya
dan ikut makan bersamanya. Ketika nyawaku mulai kumpul dan rasa kantukku mulai hilang, perasaanku mulai aneh saat memesan makanan. Penjualnya itu pandangannya aneh banget. Diajak bicara pun jawabannya cuma singkat-singkat saja. Lalu kuperhatikan sekitar pasar, aku melihat beberapa orang berpakaian zaman dulu. Hanya dia mematung memperhatikan kami seolah-olah kami orang asing bagi mereka. Sedangkan Yudi sangat menikmati makanannya. Perasaan anehku kusimpan sendiri hingga saat kembali ke tenda, kuceritakan semua kepada Yudi. Yud, tadi lo ngerasa aneh gak sih sama penjual yang di tempat tadi? Tanyaku penasaran. Enggak tuh, biasa aja. Pecelnya enak kalau kesini lagi, ke tempat itu lagi ya. Jadi gak perlu bawa bekal banyak-banyak, jawab Yudi. Aku kok aneh ya? Yang jual itu ekspresinya aneh. Terus aneh aja di tengah hutan gini ada pasar ramai banget tengah malam, kataku yang masih keheranan. Udah, gak usah dipikir. Sekarang kan udah kenyang. Tidur gih. Besok pagi kita lanjut naik, kata Yudi sambil menarik sarung untuk selimut. Semalaman aku tidak bisa tidur mikirin tentang pasar itu. Aku ceritakan pada teman-teman yang lain pun tidak ada yang menghiraukanku dan menganggap hanya hal biasa saja. Karena sudah modern dan gunung ini ramai pendaki, tidak menutup kemungkinan kalau benar ada pasar. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Dengan masih kepikiran hal semalam, aku hanya terdiam sampai Riza menegurku. Yan, lo kenapa diem-diem baik dari tadi? Masih kepikiran yang semalam atau kamu mau istirahat dulu? Tanya Riza khawatir. Slow, gue gak apa-apa kok. Jawabku singkat karena aku tahu tidak akan ada yang menganggap serius dengan apa yang aku pikirkan. Singkat cerita, sore harinya kami sampai di Kalimati dan langsung mendirikan tenda untuk bermalam lagi. Dan kami berniat summit attack dini harinya. Di Kalimati kami bertemu beberapa pendaki yang sedang ngecamp. Setelah mendirikan tenda, kami langsung makan dan istirahat di depan tenda sambil menikmati suasana alam. Sekitar jam 7 malam kami semua tidur untuk mengisi tenaga supaya nanti malam bisa summit attack. Sewaktu aku tidur, aku merasakan ada yang mengelus-ngelus badanku. Sontak aku langsung bangun dan ketika aku bangun, ternyata di tenda kosong tidak ada orang. Pada kemana anak-anak? Bisikku dalam hati. Bergegas aku keluar tenda mencari mereka. Tetapi tidak ada siapapun dan hanya ada satu tenda di dekat tenda kami. Bergegas aku berjalan ke arah tenda itu. Aku berniat bertanya ke orang yang ada di dalam tenda itu. Kebetulan aku lihat tenda itu terbuka. Sesampainya di depan tenda itu, alangkah terkejutnya aku. Di situ ada sosok hantu wanita berbaju putih berjalan merangkak dan mengeluarkan suara aneh. Melihat kejadian itu, darah di sekujur tubuhku seakan berhenti mengalir. Sempat aku terdiam beberapa detik, lalu dengan rangka 1000, aku berlari meninggalkan tenda itu sembari berteriak minta tolong. Aku terus berlari tak tentu arah hingga akhirnya aku terjatuh karena tersandung akar dan akhirnya aku pingsan. Sebelum aku pingsan, aku sempat melihat sosok itu merangkak ke atas pohon. Sosok wanita berbaju putih dengan muka mengerikan. Ketika aku bangun, ternyata aku sudah di tendaku dan dikelilingi teman-temanku yang sedang membaca doa. Bangun Yan, sadar Yan. Lo kenapa Yan? Ucap Joko panik. Ternyata tadi aku mimpi buruk. Tubuhku terasa sangat panas. Bajuku basah dengan keringat. Ketika aku sudah sepenuhnya sadar, mereka bercerita. Katanya sewaktu tidur aku tiba-tiba berteriak minta tolong. Sontak semua temanku panik, mereka mengira aku kesurupan. Pukul 12 malam. Kami langsung bergegas summit. Perjalanan malam itu terasa sangat dingin. Beberapa kali kami mendengar suara auman seperti serigala. Dan yang paling mengejutkan kami adalah ketika kami sedang istirahat sebentar untuk minum di pinggir jalur.
Tiba-tiba ada suara lengkingan tertawa seorang wanita dari kejauhan. Mendengar tawa khas itu, kami saling menatap dan mencari sumber tertawa tersebut. Tak lama berselang, di antara kami pun berbisik agar tak menghiraukan suara itu dan melanjutkan perjalanan. Belum 5 menit kami berjalan, ada bayangan putih yang terbang melintas di atas pohon, diiringi cekikikan seperti sebelumnya. Aku dan rombongan benar-benar sangat takut waktu itu. Setelah penampakan itu, kami gak ada yang berani melihat ke atas. Kami berjalan ngelihat ke arah bawah, ke arah tanah. Tapi tiba-tiba entah kenapa mataku seperti ada keinginan melihat ke depan. Ketika mataku melihat ke arah jalur, penampakan itu semakin mendekat ke arah kami diiringi suara cekikikan yang semakin kencang. Refleks, aku buang muka ke arah tanah. Tiba-tiba Rizal yang jalannya paling depan berhenti. Kami di sini gak ada niat buruk. Kami juga ngucapin salam dan berdoa sebelum mendaki, ucapnya. Aku dan yang lainnya cuma diam 1000 bahasa. Tumben berani banget Riza, ucapku dalam hati. Ayo lanjut, jangan diliatin. Lihat aja kaki temen yang ada di depan kita, ucap Riza. Kira-kira jam 4 pagi kami sampai di puncak Semeru. Cukup lama kami menghabiskan waktu di puncak. Lalu kami turun gunung sekitar jam 8 pagi. Di perjalanan turun, aku ingat betul jalan itu. Jalan menuju pasar yang kemarin aku datangi dengan Yudi. Seraya aku langsung mendekati Yudi. Yud, itu jalan yang ke pasar kemarin. Kok gak ada lapaknya yang kemarin kita makan ya? Lapak lainnya juga gak ada. Tanyaku keheranan dan sedikit merinding. Iya bener, jalannya ini. Aneh, masa gubuknya bisa bongkar pasang, ucap Yudi. Semakin kuat perasaanku bahwa ada yang tidak beres dengan pasar yang aku datangi dengan Yudi kemarin malam. Singkat cerita, hari sudah mulai gelap. Perjalanan kami terus berlanjut karena target malam ini kita harus sampai base camp. Di tengah perjalanan, aku mendengar Sarah membaca ayat kursi dan doa-doa dengan suara pelan. Setiap kali kita minta istirahat sebentar buat minum dan isi tenaga, Sarah selalu menolak dan meminta kami untuk terus berjalan. Kami yang merasa ada yang tidak beres dengan kelakuan Sarah pun mengiyakan permintaannya. Aku sendiri sepanjang jalan mengajak rombongan mengobrol dan basa-basi untuk mencairkan suasana. Sesampainya di bawah, kami bertemu lagi dengan penjaga base camp yang waktu itu. Yang aneh saat aku datang, pertanyaannya itu membuat aku sangat kaget. Piye? Enak gak pecel bae? Tanya penjaga base camp itu padaku. Enak pak, sahut Yudi. Lain kali kalau malam, jangan makan di luar pas kemah. Dikasih makan setan kan jadinya, kata penjaga base camp itu. Aku dan Yudi saling berpandangan. Maksudnya? Jawab Yudi kebingungan. Itu yang kalian berdua temui itu bukan pasar manusia. Itu namanya pasar Dieng. Pasarnya para makhluk halus penunggu Gunung Semeru, kata penjaga base camp itu menjelaskan kepada kami. Kalian tahu apa yang kalian makan? Kelihatannya pecel, tapi sebenarnya itu bangkai binatang dan belatung, imbuh penjaga base camp tersebut. Rasanya bulu kuduku langsung merinding, karena tahu tempat itu bukan pasar manusia tapi pasar setan. Aku dan Yudi langsung mual dan pengen memutahkan semuanya, begitu mengetahui apa yang sebenarnya dimakan malam itu. Kalian sih malam-malam pakai keluar segala cari makan di tengah hutan, jadi gitu kan? Ucap Riza. Penjaga basecamp itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya menandakan tidak apa-apa karena ketidaktahuanku dan Yudi. Setelah itu Sarah bercerita. Katanya selama perjalanan turun dia baca doa terus karena dia melihat sosok wanita pendaki di belakang rombongan kami. Sosok pendaki itu mengikuti kami. Makanya dia gak mau berhenti di perjalanan turun.
Awalnya sewaktu turun, Sarah melihat sosok itu di pinggir jalur membelakangi kami. Sarah mengira dia adalah pendaki yang sedang menunggu temannya, dan ketika Sarah hendak menegurnya, tiba-tiba kepala pendaki itu berputar melihat ke arah Sarah. Muka pendaki itu hitam gosong. Bagi orang kalap ketakutan, langsung Sarah membuang muka dari sosok itu. Tidak sampai di situ, ternyata sosok itu mengikuti kami sepanjang perjalanan turun. Tetapi hanya Sarah yang melihatnya. Sungguh campur aduk rasanya, merinding, takut jadi satu saat itu. Dan setelah kejadian itu, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, kami menceritakan semuanya ke Pak D. Pada akhirnya Yudi kapok mendaki Gunung Semeru lagi. Pengalaman mendaki kali ini dapat dijadikan pelajaran untukku dan teman lainnya agar selalu berhati-hati dan menjaga sikap saat mendaki gunung. Kita ini hidup berdampingan bersama mereka yang goib, dimanapun itu, jadi perlu menjaga sikap dan adab ketika datang ke suatu tempat, khususnya alam terbuka seperti hutan dan gunung. Karena kita tidak tahu siapa saja dan dari alam mana saja mereka yang tinggal di sana. Alangkah baiknya jika sikap dan perilaku kita dijaga dengan baik, agar tidak terjadi hal buruk yang tidak kita inginkan. Itulah kisah mistis yang dikirim ke email kami.